Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Priscilla Natasha Holman, saya dari kelas 12 IPA 3. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang permainan bola kecil. 3 permainan bola kecil yang akan saya bahas yaitu permainan softball, permainan bulu tangkis, dan permainan tenis meja. Kita akan bahas satu persatu. Materi A. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan softball. Softball adalah permainan yang dimainkan di lapangan oleh dua regu atau yang saling berhadapan. Tujuan permainan ini adalah mencetak poin sebanyak mungkin dan mematikan lawan supaya tidak mendapatkan poin. Analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan softball. Taktik dalam permainan softball adalah siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapat giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh poin dan kemenangan dalam pertandingan. Taktik penyerangan yang sering dipergunakan yaitu 1. Pukulan pendek atau tanpa ayunan, 2. Pukul dan lari, 3. Mencuri base, dan 4. Pukulan melayang. Pukulan pendek atau tanpa ayunan adalah usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga dengan tujuan membantu pelari menuju base di depannya. Pukul dan lari adalah siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Keuntungannya adalah memungkinkan tidak terjadinya out sehingga dapat membantu mencapai base di depannya. Mencuri base adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base, dipengaruhi oleh kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola oleh pitcher. Pukulan melayang harus dilakukan oleh seorang pemukul yang baik karena harus memukul bola melambung ke arah outfield dan pelari pada base bersiap meninggalkan base. Analisis strategi dan taktik pertahanan dalam permainan softball. Taktik pertahanan dalam softball adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk menggagalkan serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul agar tidak maju ke base di depannya atau mendapatkan nilai. Pada permainan softball ada 2 macam taktik dan strategi pertahanan, yaitu pertahanan infield dan outfield. Secara keseluruhan, sistem pertahanan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sistem pertahanan pendek, 2. Sistem pertahanan medium, 3. Sistem pertahanan jauh atau dalam. 1. Sistem pertahanan pendek. Sistem ini digunakan bila ada pelari di base ketiga yang menentukan kemenangan atau keadaan sama dan dalam keadaan kurang dari 2 mati. 2. Sistem pertahanan medium. Sistem ini digunakan apabila posisi agak lebih aman, terutama jika menghadapi lawan yang sering melakukan pukulan pendek, dan digunakan untuk melakukan double play, yang artinya mematikan 2 pelari sekaligus dalam satu waktu. 3. Sistem pertahanan jauh atau dalam. Sistem ini digunakan untuk menghadapi situasi tanpa atau tidak ada pelari satupun di base, atau menghadapi bila ada pelari di base kedua dan 3 dalam keadaan 2 mati. Dalam permainan softball, khususnya regu bertahan, pemain-pemainnya dibagi dalam 2 kelompok besar sesuai dengan daerahnya masing-masing, yaitu 1. Infielder di daerah infield, yaitu daerah bujur sangkar yang dibatasi oleh garis-garis penghubung antara home base ke first base, second base, dan third base, dan kembali ke home base. 2. Outfielder di daerah outfield, yaitu daerah yang dibatasi oleh garis-garis perpanjangan dari home base ke first base dan dari home base ke third base dan pagar belakang. Materi B. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah permainan individu atau berpasangan, dengan tujuan permainan adalah mengumpulkan nilai lebih banyak dari lawan pada setiap set permainannya. Menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Penyerangan yang baik adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan. Taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan antara lain dengan menerapkan pola 1. Pola front and back, yaitu 1 pemain di depan, 1 pemain di belakang. 2. Pola slide by slide, yaitu berdampingan, dan 3. Pola roller, yaitu bergantian posisi. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan adalah pukulan servis, pukulan drive, pukulan drop short, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan lob. Pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis.
Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pola pertahanan antara lain dengan menerapkan pola front and back, pola slide by slide, dan pola roller. Kebanyakan permainan rally mengharuskan pemain mahir melakukan pukulan loop, maka pola yang sering dipakai adalah slide by slide yang cenderung bermain lambat, diperlukan daya tahan yang baik, nafas yang panjang, pukulan akurat, dan dapat menjelajah sudut-sudut lapangan. Materi C. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan tenis meja. Tenis meja adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang yang berpasangan, dengan tujuan permainan adalah menyeberangkan bola di atas net di tengah meja. Pola penyerangan dalam permainan tenis meja. Seorang pemain tenis meja harus menguasai dan memiliki taktik untuk menyerang karena dengan melakukan pukulan-pukulan bola yang cepat dan akurat menuju ke bidang meja lawan akan dapat menghancurkan pertahanan lawan. Taktik penyerangan yang biasa dilakukan oleh para pemain pada dasarnya menggunakan pukulan-pukulan forehand dan backhand dengan bola-bola spin. Strategi dan taktik dalam permainan tenis meja adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui kelemahan lawan. 2. Konsisten. 3. Variasi serangan, kecepatan, spin, dan arah. 1. Mengetahui kelemahan lawan. Pada saat bermain tenis meja, kita harus mengetahui terlebih dahulu kelemahan lawan. Kelemahan lawan dapat diketahui pada saat kita sedang bermain dengannya. 2. Konsisten. Salah satu strategi dan taktik dalam permainan tenis meja adalah dengan menjaga bola selalu dalam permainan lebih lama dari lawan. Dengan menjadi konsisten pada semua pukulan Anda dapat sering menang poin secara default. 3. Variasi serangan, kecepatan, spin, dan arah. Agar lawan tidak terbiasa dan sulit untuk mengantisipasi pukulan Anda. Karena jika Anda bermain pukulan yang sama berkali-kali, lawan Anda mungkin dapat membiasakan diri mereka dan mampu mengantisipasinya. Pola pertahanan dalam permainan tenis meja. Taktik bertahan di dalam permainan tenis meja biasanya dilakukan jika tidak ada kesempatan untuk dapat melakukan serangan. Karena bola yang datang pada waktu akan dipukul untuk dikembalikan selalu lebih rendah dari meja, sehingga sulit untuk dapat melakukan pukulan serangan. Taktik pertahanan diterapkan dengan pengembalian setiap serangan yang dilakukan oleh lawan. Dengan catatan, pemain yang baik dalam melakukan taktik penyerangan dan pertahanan dapat memenangkan permainan, sedangkan pemain yang jelek dalam penyerangan dan pertahanan akan berakibat pada kekalahan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.